Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu yang lalu penulis itu posting di bagian komunitasnya YouTube soal ya ternyata sekarang Repsol nggak produksi lagi versi full sintetik yang harganya mahal. Repot ya. Jadi waktu penulis beli Repsol Smarter yang namanya oli full sintetik dari Repsol itu ada dua macam. Yang satu harga 100.000, yang satunya lagi harga 150.000. Yang kalau untuk tipe Jaso MA nya harganya 200.000. Oli Repsol yang mahal 200.000, sorry, Repsol full sintetik yang mahal 200.000, yang murah 100.000. Nah, yang bikin jengkel adalah sekarang ini nggak ada produk Repsol yang harganya 200.000. Hilang, belas gak ono, lenyap. Jadi ya penulis merasa sangat tertipu gitu loh. Nah, kalau dulu dianggap ada layak oli harga 200.000, 150.000, mengapa kok sekarang jadi nggak ada? Ya, ini kembali menguatkan pendapat penulis bahwa oli apa jenenge Repsol, ya oli secara keseluruhan itu yang jual versi mahal itu sebenarnya cuma untuk ngatrol harga saja dan tidak memberi keunggulan apa-apa ya. Misalkan oli yang versi murahnya itu nggak bagus, mending ganti merek, karena pasti ada merek lain yang bakal bisa secara kualitas setara, tapi secara harga jauh lebih murah. Ya tentu kita nggak cari dari merek-merek yang suka pamer, suka nyombong gitu ya, karena biasanya merek-merek nyombong itu menang nyombongnya tok. Oli-oli yang seringnya lewat promosi kayak Piccoli, BM1 itu semua biasanya wis omongan tok, secara kualitas nggak sebanding dengan harganya. Oli-oli yang di atas 50.000 menurut penulis itu adalah oli-oli yang nggak layak dibeli ya, karena seringnya lebih mengandalkan omong kosong mereka. Secara kemampuan nggak begitu. Dan ini berdasarkan pengalaman nyoba lebih dari 100 oli ya. Wis pirang oli wis mendekati 150 barangkali. Penulis itu lebih banyak kecewa dengan oli-oli yang harganya ratusan ribu. Oli ratusan ribu yang sesuai dengan kemampuannya itu sangat jarang sekali. Dan itu pun oli 100 berapa belas ribu itu sebenarnya dibanding oli murah yang baik, bedanya nggak begitu banyak. Dan ini termasuk oli PAO loh ya, termasuk oli yang beneran PAO, beneran sintetik. Kalau yang sintetik bukan PAO, wah wis itu overprice-nya kebangetan itu. Dan selama ini ya penulis nyoba versi murah, versi mahal. Penulis nggak bisa lihat opo sih unggulnya oli versi mahal gitu. Apa yang lebih unggul? Misal soal aditif ya mungkin aditif lebih baik, tapi lebih baiknya nggak banyak, cuma sedikit. Cari oli yang lebih murah dari versi termurahnya merek tersebut, yang aditifnya bagus, ada cukup banyak opsinya. Jadi kalau dulu ya ada oli yang versi murah misalnya biro wis anggap aja 20.000, versi mahalnya 80.000. Kita beli 80.000 itu dijamin dapat kemampuan oli yang berlipat-lipat dari yang 20.000. Enggak 80 sih, 55.
Penulis membandingkan kalau nggak salah saat itu, kalau nggak salah ya, wis lupa soal harga. Oli-oli itu rata-rata yang mineral 20.000, yang sintetik 55.000. Yang penulis ingat itu adalah oli sintetik harga kira-kira 2 kalinya dari oli mineral, tapi secara kemampuan adalah 5 kali lipat. 5 kali lipat itu dalam hal masa pakai olinya. Jadi zaman dulu beli oli sintetik, oli mahal, itu sama sekali nggak rugi. Karena apa? Beli yang lebih mahal, masa pemakaian olinya bisa sampai 5 kali lipat. Zaman dulu waktu penulis pakai kristal tun itu, tak belani oli sing regane rada mahal 2 kali lipat. Karena apa? Karena lebih bagus, lebih tahan. Lebih tahan itu cara pemakaian penulis malah lebih gila-gilaan dari sekarang ini. Ya pernah jarak luar kota yang lebih dari 100 km itu gaspol terus loh ya, setengah jam lebih. Embuh pirang kilo ya, wis embuh pokoknya setengah jam lebih lah penulis. Setengah jam lebih gaspol terus pas subuh-subuh. Jadi naik motor itu kaki di atas mesin, wes merunduk gaspol ngeng, tangan satu soalnya sing sijine megangi dada karena cuaca sangat dingin. Gitu kecepatan wis notok wis. Piro 135. Pemakaian seperti itu ya, olinya bisa tahan dipakai 6 bulan. Jadi pemakaian sering dipakai ngebut seperti itu 6 bulan bisa tahan. Dan itu pun saat ganti masih licin ya olinya ya. Walau olinya sudah hitam tapi masih licin. Itu kalau nggak salah Castrol GPS ya. Oli yang waktu itu penulis sangat rindukan karena mendadak lenyap, mendadak habis. Terus beli Castrol Power One, aduh gak ada apa-apa nih. Castrol Power One cuma tahan sebulan kalau nggak salah atau lebih pendek lagi. Harganya juga lebih mahal daripada Power One ya kalau nggak salah. Power One kalau nggak salah 30.000. Oli Castrol GPS nya 45. Tapi bener-bener nggak rugi, bener-bener nggak rugi. Kalau sekarang, aduh, wis. Penulis itu sering banget merasa rugi beli oli mahal, oli versi mahalnya atau oli mahal loh ya. Jadi beli oli Shell antara Advance Power sama Shell HX, lah, wis kayak gak kerasa bedanya ya. Cuma menang ADTW itu pun cuma sedikit. Yang misal bandingkan oli yang penulis sekarang pakai oli Texal Motos harga 24.000, seenakan Texal Motos ini ya apa tuh, beli oli total. Penulis pernah coba yang 300T 300 4T sama yang 900 4T. Kalau angkanya ratusan gitu yang untuk versi motor ya, kalau ribuan itu yang untuk versi mobil. Jadi total 300 sama 900. Rasanya apa? Meh gonok beda nih yo. Padahal yang 300 itu versi buatan lokal, yang 900 itu made in Singapura. Tapi rasanya meh podo. Loh, ya apa? Apa mana sing murah mahal itu? Ya kayak Fastron lah. Fastron 15W50 dibanding Fastron 10W60, yang 10W60 kok malah cepet rusak. Tapi ya ternyata setelah penulis beli lagi Fastron, ternyata Fastron yang baru cepet rusak. Parah lah ya. Contoh yang mungkin sekarang lebih relevan itu adalah Maserati Super, Enduro, dan Prima XP. Penulis sudah coba yang versi 2004 nya semua dan bedanya cuma sedikit banget.
Jadi Maestran Super kan versi murah, Enduro versi mahalnya untuk motor, terus Prima XP versi mahalnya untuk mobil. Apa beda nih? Beda dikit banget. Dan ini kita ngomong yang kekentalannya sama ya, yang masih sekelas kekentalan nih. Yang kekentalan ini berbeda yo, malah makin mengejutkan lagi ya, malah makin bikin kecewa. Karena yo, boh kenapa ya versi 10W40 nya itu jauh lebih buruk. Padahal apa harga lebih mahal, tapi kok yo kayak contohnya yang terakhir itu Winpower kok malah cepet gosong yang versi 10W40 nya, kok malah lebih bagus yang 20W50. Ya makanya itulah ya, karena pengalaman oli-oli mahal itu kecewa. Penulis itu kalau nyoba oli nyari yang murahnya dulu, nyari yang 20W50. Kalau memang misal oli 20W50 nya nggak bagus ya, penulis anggap keseluruhan produk dari oli tersebut nggak bakalan bagus. Karena ya pengalaman seringnya oli yang 20W50 itu bahannya malah lebih bagus. Kok bisa gitu? Kenapa kok yang 20W50 bahannya lebih bagus? Ya karena yang versi encernya itu dibuat dari bahan yang sama persis, cuma diencerkan terus dikasih viscosity index improver. Kalau diencerkan tok itu ya itu sudah nggak begitu bagus lah ya. Diencerkan saja loh, itu sudah nggak begitu bagus, karena katanya oli mineral itu memang nggak begitu bagus dijadikan encer, jadikan oli encer. Nah ditambah viscosity index improver, wis acur sudah olinya dah. Karena viscosity index improvernya ini bukannya nambah baik sifat olinya, tapi nambah buruk dari sisi lain-lain selain dari viscosity index. Jadi namanya viscosity index improver cuma meningkatkan viscosity index, tapi faktor lain-lain dari oli tersebut jadi makin parah, makin buruk, makin nggak tahan panas, makin nggak tahan RPM tinggi, dan seterusnya ya kayaknya. Padahal ya yang namanya kebutuhan pemakaian motor penulis, tahan RPM tinggi itu sangat penting. Ya selain karena penulis pakainya di motor, juga penulis makanya ya kadang-kadang ngebut. Oli mahal tapi dipakai ngebut sekali langsung rusak, ya rugi lah. Oh iya, soal harga ini juga berlaku untuk yang sepabrik ya. Jadi dari pabrik yang sama, ada produk yang murah, ada produk yang mahal. Kayak yang sekarang ini penulis pakai kan oli Texal Motos ya, itu harga 24.000, produksi dari Smash-Indo Lubritek. Nah penulis sudah pernah nyoba produk Smash-Indo Lubritek juga. Yang pertama lupa, yang kedua adalah dari Welty Vigorous. Welty Vigorous itu adalah oli premium ya, katanya, konon katanya. Itu oli bahannya luar biasa bagus, konon katanya. Itu didesain sehingga tahan macem-macem. Harganya ya 140.000. Sudah ya meh 4 kali harga oli ini. Wes ya 25. Sudah lebih dari 5 kali ya. Ya pokoknya harganya berkali lipat dari oli ini. Sama-sama buatan Smash-Indo Lubritek. Kekentalannya ya bisa dibilang sekelas. Oli ini SAE40, yang oli Welty Vigorous itu 10W40. Dan yang terjadi apa? Oli harga mahal itu apa lebih baik? Enggak, malah jauh lebih parah. Ini saya lumayan di hari kedua habis dipakai gas-gasan, gas-gasan ngono sih halus ya. Jadi harga 24.000 pakai gas-gasan masih halus, padahal ini versi 800 ml.
WLT Vigorous versi 1 liter, katanya bahannya full sintetik, dipakai gaspol. Yalah, jangankan sampai kilometer 58 ini, masih 10 km wis kayak menghambat gitu. Digas wis kreak-kreak, wis kretek-kretek, suara mesin wis kasar, rasa kasar. Penulis sampai gak berani kencang lagi setelah dipakai gaspol sekali gitu. Dipakai kencang pun kerasa kehambat. Selain itu juga dari merek, oh ya, Varia Tradingco juga sama. Dari Varia Tradingco itu ada merek Top One, ada merek Extend. Ya memang saya sama-sama dari Varia Tradingco itu ada yang jelek juga, ada yang bagus juga. Yang menurut penulis bagus itu ya versi 20W50 Formula Car. Yang versi SUV itu nggak begitu bagus, yang versi SAI 40 nggak begitu bagus, yang versi Jaso MA nggak begitu bagus. Tapi dibanding dengan Extend ya, saya apian buatan Varia, saya apian merek Win-nya kalau sama-sama Varia Tradingco. Padahal harga Extend lebih mahal. Juga merek Top One, merek Top One itu juga buatan Varia Tradingco. Tapi walau harganya lebih mahal, saya bagusan merek Win. Jadi bener-bener ya, kalau oli yang harganya mahal itu sering merugikannya daripada menguntungkan. Malah kadang bahannya itu karena terlalu banyak mencari untung, bahannya malah kualitasnya di bawah yang harganya murah. Ini yang membuat penulis trauma beli oli yang versi lebih mahal itu. Karena ya penulis selama ini nggak pernah merasakan nilai lebihnya ya. Kalau itu oli masa lalu, oke, penulis mau aja karena dia sudah tahu kalau oli masa lalu itu sip, oli sintetik masa lalu itu top. Tapi kalau sekarang full sintetik, ya mending beli yang mineral aja, karena paling yang full sintetik itu nggak akan lebih awet daripada yang versi mineral. Sekalipun lebih bagus, cuma lebih bagus sedikit dibanding versi lebih mahal. Mending dicampuri sama gasolin G1000, nggak butuh banyak ya, butuh cuma 50 ml sudah cukup wis. Itu pasti lebih enak daripada versi lebih mahalnya oli merek tertentu. Jadi misal ada oli 66.000 versus 170.000, mending beli 66.000. Ngeracik sendiri ya, anggap aja Steliron 15.000, 50 ml. Total jadi anggap aja 80.000. Itu jauh lebih enak daripada yang 170.000. Jauh. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.